Asik, siap. Boleh tanya ya bro ya, untuk melanjutkan yang tadi. Keren banget suasananya. Ini penasaran bro. Gimana kisah masa kecilnya, perjalanan masa kecilnya? Pastinya ada mindset, pola pikir yang ditanamkan oleh orang tua ataupun para guru yang ada saat itu. Siap. Hal apa yang menjadikan bro bisa sampai di titik ini gitu? Kalau boleh saya ceritakan sedikit, saya sangat berterima kasih ya sama Bapak terutama. Dia kan dulu sempat menjadi korban kekejaman politik Indonesia. Dia seorang polisi, salah satu yang terbaik Angkatan Singaraja, terus masuk penjara 4 tahun. Dituduh terlibat dalam gerakan 30S. Nah, berangkat dari cerita itu, bagusnya dia nggak dibunuh atau nggak dieksekusi. Dia keluar dari penjara, jadi tahanan rumah, akhirnya membentuk keluarga, lahirlah salah satunya saya. Kita berdua bersaudara. Nah, kekerasan mental dari bapak saya mendidik dari kecil itu, menurut saya pribadi itu dalam membentuk diri saya menjadi seorang individu yang siap kalau bisa dibilang menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Ya, walaupun saya tinggal di rumah, hidup sama orang tua, tetapi saya ibaratkan hidup saya tidak hidup sama orang tua sama sekali. Karena saya harus masuk ke kandang babi, melihara 50 ekor babi dari kelas 3 SD. Jam 5 pagi itu sudah nyapu intai babi. Ya, ngasih makan ternak, jam 6 lebih, baru selesai ngasih makan ternak, baru sekolah. Pulang sekolah, sama. Ya, nggak sempat istirahat siang, hanya makan siang, pulang sekolah, bersihin kandang babi lagi. Bahkan harus ikut ke kebun untuk mencari makanan, semacam daun ketelanya lah, terus mungkin daun pisang segala macam. Dan itu saya lakukan selama kurang lebih 7 tahun ya, sampai kelas 3 SMP. Wow, ketat banget ya. Lumayan keras, paman saya yang mendidik, bahkan sering dilemparin skop, dipukulin pakai sapu. Jadi orang tua pun nggak ada pembelaan di sana. Nah, dari sisi saya pribadi saat itu memang sedih banget ya. Jujur, kok saya punya masih ada sekarang? masih. Kok bapak saya ada di rumah tidak membela saya gitu. Bahkan dia bilang, nggak apa-apa, kamu harus maju terus. Kamu harus jadi orang kuat. Saya pikir bapak saya ini menjadi manusia atau individu yang lemah saat itu. Bahkan dalam hati kecil saya sempat membenci orang tua. Kenapa orang tua saya tega menyiksa anaknya seperti ini. Dan long story short, tamat SMP, saya sekolah SMU, kebetulan hanya setahun di Ubud dan pindah ke Denpasar di tahun kedua di kelas 2. Di kelas 2 SMU itu di Denpasar lagi numpang sama bibi. Di sana tidak lebih dari pembantu. Harus nyuciin pakaian mereka lah semua, masakin dari jam 4 pagi bahkan sudah ke pasar, bersihin rumah segala macam, sampai akhirnya saya bisa meluluskan diri dari SMU. Nah, mungkin bisa dibilang cerita pahit ataupun mungkin mempunyai pengalaman masa muda yang tidak seindah teman-teman yang lain ya. Tapi saya merasa sangat bersyukur sekali melewati momen seperti itu, karena saya menilai hidup adalah penuh dengan perjuangan. Jadi nggak muluk-muluk lah. Waktu itu gimana perasaannya? Merasa menderita atau? Menderita. Saya merasa down sekali. Hanya satu-satunya orang saat itu SMU di Denpasar bawa sepeda. Saya naik sepeda 10 kilo setiap hari. Dari Kerobokan di ujung barat sampai ke Lumintang. Setiap hari tuh hujan, mau kering, mau siang, panas, sepedaan. Karena bibi nggak mau beliin sepeda motor. Entah Sudah memang bisa merasakan kesedihan kok sudah begini. minder, bahkan Membedakan diri dengan teman yang lain. banget. Saya merasa minder saat itu. Tetapi di kelas 3 SMU saya merasa ini adalah titik terakhir saya menjadi seorang anak pelajar lah bahasanya. So I need to make a decision. Ya. Tiang tipikal suka IPA ya dulu, anak matematika ya. Intinya saya melihat ekonomi keluarga, karena memang bapak
akhirnya menjadi seorang petani karena memang nggak boleh keluar rumah karena tahanan rumah kan dari kepolisian saat itu. Saya memutuskan udahlah saya SMU nggak bisa kayaknya meneruskan ke bangku kuliah yang jurusannya ke IPA-IPAan gitu loh. Akhirnya yang memilih bahasa. Nah di sana yang melihat sesuatu yang menarik di kelas bahasa ini. Saya diajarkan bahasa Inggris, udah pasti bahasa Jepang lagi satu. Nah pilihan jatuhlah ke sekolah pariwisata. Terjun di dunia pariwisata pun unik banget. Yang pikir dunia pariwisata itu seindah cerita temen gitu. Oke. yang ada tippingnya, duitnya banyak. Pas nyambil kampus, pas waktu masih di kampus waktu itu saya sekolah di Dalung ya di Dianapura. Ada iklan kerja sambil kuliah gitu. Oh iya, aduh ini keren nih banget saya dapat kerjaan. Nah kebetulan saat itu saya sudah pindah tempat tinggal sama bibi. Saya ikut temen ngekos karena udah ngerasa udah gede nih, gak enak terus ngerepotin. Sambil kuliah kerja, ada kitchen helper ceritanya. Wah keren kitchen helper nih, saya kayaknya bisa jadi seorang tukang masak yang keren. Tahu-tahu udah ngelamar, lulus interview di Bali Gardenia namanya, dulu di Mumbul, sekarang Goodway Hotel. Tahu-tahu di sana disuruh ngapain? Suruh nyuci piring sama pot and steel. Every day 700 guests alone, can you imagine? Dan saya merasa wow, dunia hotel kok lebih gila lagi dari melihara babi saya pikir ya, karena memang kan waktu dikejar ya. Waktu zaman itu hotel lebih disiplin lagi, nggak ya sorenya harus kuliah. Akhirnya kalau bilang saya nggak kuat, mungkin saya nggak kuat. Akhirnya saya tinggalkan hotel itu. Bertahan atau? Saya bertahan 2 bulan, 3 bulan. Saya pindah ke Sanur. Di Sanur jadi tukang cuci kolam, gosok kolam renang setiap hari. Ada hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya? Enggak, saya enggak mau. Pokoknya gimana caranya saya survive di Denpasar, diambil kuliah, saya harus ada uang. Biaya dari orang tua, biaya dari orang tua itu cuma buat bayar sekolah doang. Buat makan minum itu harus nyari sendiri gitu. Dan di sana baru saya tumbuh dengan pemikiran kalau saya nggak berjuang nggak bakal ada yang nyelamatin hidup saya. Nah, long story short, jadi tukang cuci kolam, bahkan sempat ditawarin jadi tukang tato di Sanur juga. Nato, saya suka gambar, nato juga, tapi yang temporary ya. Sambil nato dapat hasil lebih, terus kuliah dan segala macam. Nah, di sana ada miracle dalam kehidupan saya. Yang saat itu polanya adalah orang tua kelilit utang, kakak masuk rumah sakit hampir 6 bulan, masuk ICU karena dia tabrakan, kakinya remuk, patah tulang habis, bahkan hampir amputasi. Akhirnya kita benar-benar stuck dengan keuangan, nggak bisa benar-benar. Akhirnya saya kepikiran gini, ini gimana nih caranya biar saya bisa ngerubah kehidupan keluarga. Malam-malam saya bahkan sering kalau bisa bilang meditasi ya, saya minta tolong sekali sama leluhur, nenek yang sudah atau kumpi yang sudah ada di sana. Apakah kalian akan biarkan hidup saya seperti ini? Saya pengen merubah keluarga, tetapi I don't know what should I do gitu loh. What should I do? Nah kebetulan saat itu saya ngekos di Renon, waktu kerja di Sanur, sambil kuliah saya ngekos. Ibu kos kita itu memperhatikan kegiatan saya setiap hari. Saya bersihin rumah kos itu, ibarat saya yang punya rumah gitu. Saya bersihin, sapu, terus gosok kamar mandi luar. Kan kamar mandi luar, namanya anak sekolahan, gimana bisa bayar kosan kamar mandi dalam. Dia bilang, adek kamu ngapain? Kamu ngapain bersih-bersih gini? Ini tanggung jawabnya ibu sama anak-anak. Saya bilang, udah usah bu, santai aja. Orang saya juga udah biasa bersih-bersih ginian. Terus mungkin dia merasa iba dengan keseharian saya karena bayar kosan juga sering terlambat. Terus makannya cuma mie instan gitu kan. Dia bilang gini, kamu mau gak kerja ke luar negeri? Hah? Luar negeri? Saya langsung bang kepala itu mikir, wah saya mikir ini mimpi apa gimana sih? Bu, ibu mah bercanda, saya bayar kos aja terlambat. Apalagi makan juga nggak cukup kadang-kadang. Saya makan di hotel 2 kali loh. Kenapa saya harus kerja di hotel walaupun jadi hanya tukang gosok kolam renang? Karena saya harus makan. Jadi saya makan 2 kali di hotel, pagi sama siangnya. Saya minta sama tukang masaknya, beli kalau ada sisa jangan dibuang ke tong sampah ya. Saya minta. Dan baik sekali beli yang nungguin kantin itu dikasih ke saya.
Makanya sore saya kuliah pas saat itu. Dan akhirnya dia bilang gini, nggak usah bayar ke kerja ke luar negeri, itu ada hotel punya raja katanya di Arab. Wih, serius nih? Ikut apply gitu. Apply within 1 month I flew to Dubai. Not even a single penny I spend my money except passport. Nah, berangkat dari sana saya berharap ini it's a miracle in my life gitu loh. Sampai di Thailand nyebrang ya transit, saya menangis. Saya menangis di hotel Fortune Hotel. I will never forget that in Bangkok. I don't know where do I go. I don't even know what is Arab look like. What I'm going to do over there. Tidak ada orang yang bisa bahasa Inggris atau? No, it's just because of my emotional. Satu, nggak pernah punya pengalaman keluar. Terus kedua, nggak punya point of contact di sana. Entah mungkin saya akan disiksa di sana, kan dengar-dengar orang Arab tuh main pecut segala macam. Tetapi let's bring it on, I don't care gitu. Atau juga waktu kecil saya sering dipukulin gitu kan. Akhirnya sampai Arab, ya nyampe di negara yang begitu panas. Di situ orang yang ngajakin langsung ke hotel. Untungnya ada orang Bali di sana. Cuman konyolnya yang ngajak saya itu dia nggak tahu jalan, tersesat lagi sebelum ke perumahan. Konyol nggak? Dia ditugasin sama hotel ngejemput, tapi dia nggak tahu jalan. Wah, akhirnya ke gurun-gurun kita. Anyway, sampai di Arab, saya ngelamarnya waktu itu di hotel di Bali, housekeeping attendant. Memang kelas waktu kuliah itu kan memang khusus F&B ya, F&B management. Cuman dapatnya housekeeping gitu. Oke, we'll do it. Wah, kerjanya gila. Kalau di Bali housekeeping itu dapat tipping. Di Arab, no way. You get 25 credit every day. 25 kamar every day. And then you work like slave, worse than slave I would say. Arab itu gila ya kalau bisa dibilang, mereka itu jorok mereka sebenarnya. Kalau mereka di kamar. Jadi setahun yang di kamar akhirnya dapat promosi pindah ke restoran. Then my life began. The real battle is there gitu. Jadi karena memang punya sedikit teori di kampus, kita implementasikan di floor di restoran karena dilihat sama leader manager, saya dinobatkan menjadi shift leader in charge saat itu, hampir kurang lebih 2 tahun. Ego lagi berjalan nih, lihat teman-teman yang seangkatan kok pada ke kapal, duitnya banyak. Akhirnya saya kepikiran nggak mungkin nih saya kayaknya berkarir di dunia Arab ini, saya harus ke kapal. Lagi-lagi ada miracle, ada kapal nyandar ke Dubai nginterview orang. Not even a single penny, I flew to New York. Buset. Life is miracle. Another step Yes, of life, ya? yes. Only $110 US dollar I pay for American visa, and the rest they all paid for me. New York, oh New York, I'm coming. Ini moral story yang Itu saya mau. kira-kira apa yang membuat bisa terjadi lonjakan seperti itu? Apakah sebuah kemampuan yang dimiliki dilihat oleh si perusahaan ini, siapa si Made Arya ini, atau Kalau menurut yang pribadi sudah pasti quality ya, quality of the human itself, SDM-nya kan gitu. Kapasitas, Karena ya kapasitasnya ketika di interview semua pertanyaan bisa kami jawab dengan baik kan gitu. Karena memang sudah mempunyai pengalaman di hotel yang berbintang 5, apalagi miliknya Raja Dubai kan gitu. Satu sisi itu pengaruh. Dan kedua, saya meyakini memang karma. Padahal yang di interview itu ratusan, yang lulus hanya 2. It was me and one of my friend from Klungkung. Dan kadek Soleh namanya, we going to New York, ibarat kayak Titanic gitu, lari-lari senang banget. Kita ke New York bro gitu. Dari Dubai kita berangkat ke New York. Nah, di sini saya pengen banget menceritakan sesuatu sama teman-teman yang berkarir di dunia perhotelan atau di pariwisata ya. Bahwa cerita orang tua itu seperti bukit yang kita lihat dari jauh. Indah banget memang kelihatan bukit itu dari jauh. Indah banget kelihatan orang kerja di kapal pesiar itu. Saya mikir begitu saya pergi ke kapal atau masuk kapal pesiar, auto kaya. Itu ada di mindset saya saat itu. Auto kaya saat itu. Dan ternyata nyampe dalam kapal saya dibully habis-habisan sama orang dalam kapal. Karena saya satu, begitu join langsung posisi yang bagus, asisten waiter. Nggak terima mereka. Dan kita adalah komunitas terkecil. Hanya ada 4 orang Indonesia saat itu dan sisanya semua ada Filipinos yang dominan, India dan yang lainnya.
dibully kita habis-habisan, dan benar-benar saya merasa tersiksa selama 1 kontrak itu. Nggak pernah minta sup harusnya ada di ujung timur, dibilang di ujung kanan, ujung barat. Jadi kita benar-benar capek gara-gara dikerjain sama mereka gitu. That was my biggest loss, I would say, in my dream gitu. Jadi semua mimpi yang pernah ada di kepala saya tentang kapal pesiar itu ternyata it was just wash in one shot. Dan saya berpikir, this is not my life. I'm not going to do this. I'm not going to do this. Dan saya putuskan saya harus balik ke Dubai. Harus balik ke Dubai lagi. Kenapa? Saya mikir di Dubai itu ada orang-orang profesional yang akan mengajarkan saya. Karena yang sebelumnya saya masih kru biasa, nggak ada yang mau ngajarin saya tentang manajemen. Long story short, tahun berapa ya, lupa saya tahunnya. Yang jelas saya balik lagi ke Dubai, 2008 saya balik ke Dubai. Within 4 years, in a new hotel, Park Hyatt, itu strata hotel Hyatt tertinggi. Bahkan mungkin bilang bintang 6, bintang 7-nya. From a waiter, I became a restaurant manager, restaurant bar manager. Bahkan mereka menyekolahkan saya di sana. I work like crazy, seriously, day and night. I don't care whatever is the job, I will do it. I told my manager, boss, I'm going home one day. I want to be someone, because my grandpa told me before he passed away, before I leave Bali, grandson, cucu, kamu sekarang monyet, kata. Nanti kalau kamu balik, kamu nggak boleh jadi monyet lagi. Kamu harus jadi Hanuman, kata. Sambil dengan cerita, bodinya posenya persis banget sama saya, kakek saya. Dia bilang kayak gitu. Maksud kakek apa sih? Dia bilang, what do you mean? Hanuman. Nggak mungkin lah zaman sekarang ada Hanuman. Dan dia ulas lah sedikit tentang kamu harus jadi orang yang berbeda nanti. Dan itu saya buktikan, Ji, selama 4 tahun. Bahkan they really want me to grow even further to the next level gitu. But unfortunately gitu ya, I have to go home. 2012 I decided to leave the job in Dubai karena I'm the only son of the family. Saya harus pulang, harus memperhatikan rumah tangga ya, punya anak dan istri, terus masuk juga orang tua udah mulai nggak bisa kerja ke sawah lagi gitu. Akhirnya saya terjun saat itu opening Mulia di tahun 2012. 1 tahun opening Mulia Bali, pindah ke Sofitel 4 tahun sampai di level kedua. Balik ke Indonesia, balik ke Bali, masuk ke Mulia Bali dulu. Itu pre-opening tim. Dan saya dengar di sebelah. Banget ini kan, perjalanannya cukup panjang. benar. Pengalaman bekerja. Dan belum juga saya gini, saya belum berani memutuskan I will be an entrepreneur. No, I'm still hesitate myself to do that gitu. Tetapi saya sudah membentuk si Green Bike Adventure nih. Tahun 2012 itu terbentuk Green Bike Adventure. Tetapi yang running itu adalah kakak. I will support you from a different angle. APEC saat itu presiden semua 21 kepala negara ada di Bali melakukan meeting tentang minyak ya. Saya melihat hotel ini baru buka dan ada meeting event APEC. Pindahlah saya ke Sofitel. Sofitel 4,5 tahun. Dari restoran manager sampai seorang F&B assistant director. Nah di sana saya berpikir saya belum bisa nih memegang posisi tertinggi nih. Dan saya nggak mungkin dapat kesempatan jadi seorang direktur di sini. Akhirnya saya pindah di Anvaya, terakhir memutuskan meninggalkan dunia perhotelan itu di saat di Anvaya. Begitulah long story shortnya tentang karir dan memutuskan diri untuk terjun. Ternyata rahasia di balik semua perjalanan itu ada perjalanan yang panjang. Lumayan kan diceritakan. Dan cukup dari sisi penyiksaan, terus ada kesedihan di sana, terus ada pelajaran cerita dari orang tua, sehingga pada akhirnya menemukan satu ide untuk keluar the time untuk menjadi seorang entrepreneur. True. Dan banyak cerita-cerita. Sorry ya, agak sedikit panjang tadi. Enggak apa-apa. Banyak pertanyaannya pasti. Karena ini yang kita butuhkan. Apa sih rahasia di balik Made Arya ini? Kenapa sekarang kok melezat sekali? Pondasinya sekokoh apa itu? Karena pada dasarnya kita mempercayai bahwa tidak ada bangunan yang kokoh, yang kuat, yang bisa kita bangun dengan tinggi, setinggi-tingginya tanpa pondasi yang kuat. Cakar ayamnya harus. Yes. Dan itu yang kita pelajari hari ini. Bro men-sharingkan sesuatu yang sangat luar biasa, termasuk bagaimana
digembleng, bekerja keras, terus terpatahkan semua kata-kata yang ada di kampung, kata-kata yang menyatakan bahwa pergi ke kapal itu indah ini. Yes. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya walaupun kerjanya di hotel tapi tidak kurang, tidak lebih, bahkan lebih parah dari mengerjakan pekerjaan di kampung sendiri, ngurusin babi. Yes, lebih enjoy ngurusin babi. Serius, baru saya merasa ternyata Dan enjoy. pelajaran yang lainnya, kita akan diterima walaupun di tempat yang minoritas itu di saat kita memiliki kapasitas yang lebih besar daripada mereka. Dan untuk naik ke level-level selanjutnya kita juga harus terus mengembangkan diri. Ya, correct. Untuk menyampaikan yang Correct. Karena begini bro, di YouTube channel ini kita ingin menyampaikan kepada para teman-teman, para sahabat yang ada di luar sana, itu kita mengupas 7 tangga life mastery, ya kan, dari sisi kesehatan, terus emosional, pemikiran, mentality, hubungan dengan keluarga, keuangan, bisnis, karir, contribution, sampai ke tingkat spiritual. Dan bro sendiri tadi nyentil sekali, ya, bahwa saya di saat saya stuck ada momen di mana saya harus berserah diri. Gitu. Nah, dalam artian dari semua ke-7 level ini bro, kalau boleh tanya, mana yang paling menurut bro harus diutamakan dulu dan pada akhirnya semuanya akan mengikuti? Tak susun ya, mungkin 3 aja ya dari 7 itu ya. Kalau saya pribadi, level spiritual kita yang benar-benar penyadaran yang tertinggi harus kita punya. Tidak hanya sekedar meditasi, kadang orang punya niatan meditasi yang nggak tahu kemana arahnya, kan gitu. Sudah pasti dasar-dasar ajaran agama yang kita harus pahami. Minimal core value dari ajaran agama tersebut, ya kan. Kalau mungkin bisa saya ceritakan sedikit, apa sih gunanya hidup kita di dunia ini? Lakukanlah yang terbaik. Itu kan ada dalam ajaran agama kita. Nah, setelah kita lakukan yang terbaik, sudah otomatis kita diberikan harta sama beliau. Sama semesta akan merespon, adalah yang disebut rezeki, ketarik ke kehidupan hidup kita. Nah, ketika kita mempunyai harta ini, di sini cenderung ya, level yang kedua itu mental. Siap mental nggak ketika kita mempunyai harta itu? Yes. Cenderung ketika kita sudah punya duit, semuanya buyar, semua konsentrasi buyar, ego semua muncul, ya kan? Kadang-kadang semakin serakah. Jadi spiritual dulu, mental kedua, dan terakhir bagi saya adalah ke keluarga. Happy family, happy life. Rezeki itu pasti akan datang. Begitu yang money itu ajaib, gak usah dikejar. Ya, whatever you invest on offline, you invest on online. Ketika dirimu memang sudah mentalnya adalah pengejar duit, duit itu kan semakin menjauh. Tetapi kalau mentalnya tidak mengejar duit, duit itu kan semakin mendekat. Gitu sih. Dari 7 itu akan ketarik semua. Spiritual, mental, dan family. Masalah skill itu kan semua berhubungan sama mental. Kuat nggak kita mempelajari sebuah skill? Contoh kayak Ji, skillnya dari wellness. Kalau memang kita nggak mempunyai mental, keteguhan mental untuk mempelajari itu, ya buyar pasti. Kalau tiang pribadi zaman waktu di Arab dulu, ketika temen shift pulang 9 jam, pulang, mereka party. Kalau saya enggak. Begitu 9 jam shift berhenti shift saya masuk office, saya cari nih manajer. Bos, give me a job. Let me type your job. Let me do your job. Jadi mental itu banyak sekali sebenarnya menurut yang. Ya. Enggak hanya ketika kita punya duit, tetapi ketika kita mempunyai pekerjaan pun kita harus tekun. Ya, begitu sih kira-kira. Begitu kira-kira ya. Mental ini menjadi fondasi yang kuat juga. Mau kemana kita, ya. Terus itu harus setangguh-tangguhnya bisa terus mendisiplinkan diri, konsisten menjaga diri tanpa mendengar ataupun terpengaruh dengan situasi. Bener. Teman-teman minum ragu bareng. Borong minum. Rada geruduk mai bareng, rada geruduk mai kadang lakar terus gitu-gitu. Yes. Nah, ternyata ada sesuatu yang berubah di saat teman-teman ini mulai turun kehidupannya. Nah,
Di saat itulah kita bisa menunjukkan pada mereka, kita mulai bisa bertanya, dulu kalian itu kemana gitu kan. Nah ini yang kita lakukan sebenarnya. Ya. Kirain jeder terus ada seperti ini. nah ini yang perlu juga kita sampaikan pada teman-teman yang pada kondisi yang sekarang ini. Ya. Kita tahu pandemi kan, itu beberapa teman menyatakan anak konyang gini, semuanya sudah seperti ini. Nah saya mengkonfirmasi dengan datang ke sini ngobrol dengan bro sendiri. Ya. Ternyata bro justru dalam kondisi seperti ini, gitu, dahsyat sekali, kenceng. Berarti apa? Ini menyatakan satu bukti Ya. bahwa masih ada teman-teman yang di luar sana itu justru naik gitu loh, Banyak. Pak. berkembang dalam kondisi ya bisa dikatakan sulit seperti ini. Tikus pun kalau dia dikurung dalam ember ya, terus ditaruh di sesuatu tempat yang panas, dia pasti akan mencari jalan keluar. Binatang loh. Yes. Kenapa manusia tidak bisa? Dahsyat. Pasti bisa. Dia either dia akan gigit itu ember yang menutup dia, atau dia akan ke Apapun bawah. caranya, ya. Whatever he has to do. Oke, berarti kembali lagi ke mentalitas. Ke mental itu sendiri. Bagaimana kita memandang setiap masalah. Yes. Karena pada dasarnya saya tarik itu, pada dasarnya setiap musim itu ada masalahnya masing-masing, ya kan? Nah, pandemi itu tidak sekarang saja. True. Dari dulu ada masalah. Yes. Bahkan dari sejak kita keluar Ya. dari ibu kita kan sudah nangis kita. Sudah nangis. Dan begitu juga di saat selesai pandemi ini akan ada masalah-masalah yang It will even Iya. better. Iya, kan? Apa lebih besar lagi masalahnya, bukan better. Ini, gitu. ini sekali lagi saya konfirmasi bahwa pernyataan dari guru-guru yang menyampaikan kemarin-kemarin itu, masalah tidak akan pernah menjadi masalah di saat kita tidak mempermasalahkannya. Ya. Dan Masalah itu kan. pandangan kita itu selalu pada solusi. Ya. Dan perlu benar-benar melihat semua perkembangan ini, bahkan semua bisnis yang bro ciptakan, yang bro buka, ya kan? Ya, sekarang ini menjadi bukti bahwa inovasi itu adalah bagian dari masalah itu sendiri. Karena bro sudah melihat sebuah masalah yang besar, dan bro melihat dari sisi yang berbeda. Itu ada satu kesempatan yang besar juga. Betul. Nah, bro mengubah kondisi ini menjadi sebuah solusi untuk berinovasi, begitu kurang lebih. Correct. 100%. Nah, kalau misalnya bro ada 1-2 pola pikir, mindset kepada teman-teman yang masih saja dalam kondisi, perlu kita bukakan ini pandangannya bahwa bisa kok kita bertahan dari titik manapun kita berada sekarang, posisinya sesulit apapun, masih ada kok cahaya terang, gitu kan. Hal apa bro pesan yang bisa sampaikan pada sahabat di ini? Simple aja sih kalau menurut yang pribadi sih. Ingat kalau suatu saat nanti atau kapanpun kita akan mati. Kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir dengan yang namanya pandemi itu? Nah, ketika kita tidak bisa berusaha sendiri, bahasanya mungkin SDM kita kurang. Kenapa kita nggak menyodorkan kepala kita untuk belajar kepada teman kita yang mempunyai kemampuan yang berbeda? Bahkan lebih-lebih kalau bisa kita berkombinasi atau berkolaborasi untuk menciptakan sebuah peluang. Karena tidak semua dari kita yang terlahir di dunia ini diberikan kemampuan untuk menciptakan sebuah produk. Energi penciptaan itu kan langka. Bahkan katanya hanya 3% penduduk di dunia bisa menciptakan sebuah produk gitu kan. Nah, kalau bisa ini terkombinasi, bahkan jangankan pandemi ya, Armageddon pun bisa terselamatkan gitu. Ini kan pandemi yang bahasanya itu either konspirasi, entar whatever lah. Masih aman lah ya. It's apalagi part of nature. Kan? It's part of nature gitu loh. Kalau memang kita harus kena, ya kita ikhlas. Dan the worst come to worst, you will just finish. Kan gitu. Terus kenapa pandemi menjadi sebuah masalah? Bukannya ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi individu yang lebih baik, saling berbagi dan mengisi. Betul.
Ya contoh selama pandemi ini kita create hampir ya 5-6 brand bahkan. Wow. Dari 2020 ya awalnya. Ngeri. Dan itu tidak hanya satu orang, yaitu seorang Made Arya. Kita mengkombinasikan mental kita. Karena di saat pandemi seperti inilah kita merasa bahwa kita penuh kekurangan. Nggak usah lah kita nunjukin bahwa oh saya I'm the best, I'm everything gitu. Yes. Karena ketika kita saling melengkapi, everything can go well. Oke. Itu sih pesan Tiang Oke, gitu. wow, sahabat. Padat. Speedless. Asik. Spotless gitu ya. Kita dulu dah. Ternyata ada satu pemikiran yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh beliau. Nah, pesan-pesan ini perlu kita resapi begitu dalam. Secara kesimpulan, saya simpulkan bahwa yang pertama kita harus menyadari diri, nggak perlu menakuti apapun yang ada di dunia ini. Apalagi kita sudah dekat, sudah memahami ada kebesaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Correct. Ya kan? Terus kedua, di setiap musim selalu ada masalah. Yang ketiga, kita harus berkolaborasi, jangan stop untuk belajar. Ya. Jangan stop untuk bertanya. Jangan merasa kita sudah memahami segala sesuatu, ya. Dan yang keempat ini mentality. Harus kuat, harus tetap. Jangan menyerah, konsisten. Gitu. Nah, mungkin saya tambahkan tadi yang kelima. Ini selalulah menjaga diri untuk tetap dekat dengan kebesaran Tuhan yang Maha Yes. Kuasa. Itu yang saya tarik pada kesempatan hari ini, dan kita menyadari sendiri bahwa dengan 5 brand yang beliau buka itu sudah menjadi bukti nyata. Kalau beliau bisa, artinya kita pun, teman-teman yang berada di sana pasti juga bisa. Lebih jauh, lebih hebat. Ya, bahkan kalau bisa mentality kita kuatkan, belajar terus, berkolaborasi, kita akan menemukan satu solusi yang baru untuk terus berinovasi. Ya. Kita makhluk sosial, bukan individu. Jadi mari kita berbenah diri, Ya. menjadi lebih baik, dan mari kita berkolaborasi. Kolaborasi. Jangan sendiri, karena kita makhluk Ya. sosial. Hanya satu jawaban, melewati pandemi ini harus berkolaborasi. Yes, itu dia para sahabat Ya. dimanapun berada. Ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya suka dengan apa yang kita diskusikan, terus ada pertanyaan, silakan komen di bawah, silakan tanyakan. Nanti saya akan drop pertanyaannya langsung kepada beliau. Ya. Sambil makan donat. Ya. Bisa jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat di sana lemparkan akan kami jawab di episode selanjutnya, karena kita janji juga ada episode selanjutnya di Pitaloka Sanur. Pitaloka. Kenapa Pitaloka itu ada? Bagaimana sejarahnya? Itu ada hubungannya juga dengan perang zaman dulu. Korek. Ya. Oke sahabat, terima Tidak ada kasih yang banyak. kebetulan. Thank you. Tetaplah bersama saya di YouTube channel saya. Salam dahsyat luar biasa bersama saya Aji Jain Saputra. Thank you.